Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas novel terbaru yang berjudul Dr. Kuno Genius. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Bab 1. Kota Jiangnan, Pak Ye Bufan berdiri di pinggir jalan, mengamati lalu lintas yang padat dengan ekspresi rumit. Pergi dan bayar biaya operasi, atau aku jamin ibumu tidak akan selamat hari ini. Aku masih punya muka untuk meminjam uang. Uang yang aku pinjam dari keluarga kita terakhir kali belum dilunasi. Tidak ada uang, tidak ada uang. Apa hubungan kematian ibumu denganku? Elbu Ye Bufan dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan 50.000 yuan untuk operasi. Tetapi dia tidak dapat mengumpulkan 1 sen pun setelah mencoba yang terbaik, yang membuatnya sangat cemas. Sepertinya satu-satunya cara untuk membayar operasi ibu saya adalah dengan mengambil jalan pengci. Meskipun bertentangan dengan hati nurani saya, tidak ada cara lain. Saya akan mengembalikan uang itu segera setelah saya memiliki uang. Setelah memutuskan untuk menyentuh porselen, dia melihat ke jalan lagi. 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, dan dia harus menemukan mobil yang lebih baik. Saat ini, sebuah Maserati merah melaju, dan kecepatannya sepertinya tidak terlalu cepat. Itu dia. Ye Bufan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, dan bergegas ke depan Maserati. Dia telah melihat beberapa kasus pengci di internet, dan mengetahui prosedur pengci. Ketika dia melihat dirinya tiba-tiba muncul, pengemudi pasti akan menginjak rem, dan ketika mobil berhenti, dia akan berbaring di bawah kemudi dan bertanya untuk uang. Tapi saya tidak pernah menyangka reaksi Maserati ini berbeda dari yang saya kira, dan sama sekali tidak mengikuti rutinitas. Pengemudi itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia berteriak ketakutan ketika melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mobil. Bukannya menginjak rem, dia melepaskan kemudi dan menutupi matanya dengan kedua tangan. Sialan, apa yang terjadi di sini? Apa-apaan kamu menutupi matamu tanpa menginjak rem? Juga, apa operasi menginjak pedal gas? Melihat Maserati bergegas ke arahnya seperti kuda liar berlari liar, sudah terlambat bagi Ye Bufan untuk bersembunyi. Mendengar ledakan keras, dia terlempar ke udara lebih dari 10 meter seperti layang-layang dengan tali putus. Di udara, dia merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan dia memuntahkan darah dalam jumlah besar. Pengci tidak dapat menemukan pengemudi wanita. Itu adalah pikiran terakhirnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Setelah kecelakaan itu, banyak orang berkumpul untuk menonton, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa darah yang dia semburkan terciprat ke liontin batu giok kuno di dadanya, dan diserap dalam sekejap. Ye Bufan adalah seorang yatim piatu, dan liontin ini adalah satu-satunya kenang-kenangan saat dia diadopsi oleh ibunya, jadi dia selalu memakainya di dadanya. Dia samar-samar merasakan kehangatan datang dari dadanya, dan kemudian ada ledakan di benaknya. Juniormu, Ye Bufan, ambil alih warisan sekolah kedokteran kunoku. Kemudian seorang pendeta Tao tua di Xingyi dengan janggut dan rambut putih muncul di lautan kesadarannya. Saya Ye Xiaoyao, seorang dokter kuno. Anda harus mewarisi dari saya. Anda harus mematuhi aturan dokter kuno saya, gantung pot untuk membantu dunia, dan mempraktikkan pengobatan di seluruh dunia. Setelah itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam otaknya, termasuk keterampilan seni bela diri, teknik medis, teknik Xuanmen, dan berbagai keterampilan. Setelah informasi mengalir, itu segera menyatu dengan ingatannya, yang sangat jelas, seolah-olah itu adalah bawaan. Pada saat yang sama, liontin batu giok kuno di dadanya menjadi semakin panas, dan akhirnya berubah menjadi aliran udara yang tebal ke dalam tubuhnya. Setelah Qi mengalir ke tubuhnya, dia dengan cepat memperkuat otot dan tulangnya,
dan memperbaiki luka parah yang baru saja dia terima satu persatu. Perasaan sangat nyaman datang, dan Ye Bufan segera tertidur lelap. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia sadar kembali, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sekeliling seputih salju. Ini berada di bangsal rumah sakit. Bab 2. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini mimpi? Dia menyentuh dadanya tanpa sadar, liontin di dadanya hanya tersisa seutas benang merah, dan batu giok kuno telah menghilang. Jelas saya dipukul keras oleh Maserati, tetapi sekarang saya tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, kondisi saya lebih baik dari sebelumnya, dan setiap serat otot penuh dengan kekuatan. Keterampilan medis, keterampilan mistik, dan keterampilan seni bela diri yang dipelajari di otak semuanya jelas, dan semuanya membuktikan bahwa itu bukan mimpi, dan bahwa saya memang telah menerima warisan pengobatan kuno. Kamu sudah bangun, suara terkejut terdengar di telinganya, dan kemudian wajah cantik muncul di depannya. Wanita ini memiliki rambut panjang dan syal, dan pipinya sangat halus sehingga tidak ada yang bisa melihat noda, ditambah dengan sosok anggunnya yang menonjol ke depan dan ke belakang, dia benar-benar cantik hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia belum pernah melihat wanita secantik itu ketika dia besar nanti, dan bintang wanita yang telah dipercantik di TV tidak lebih dari ini. Maafkan aku, namaku Qin Cucu, aku baru saja mendapatkan SIM kemarin, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Saat itulah Ye Bufan ingat bahwa gadis yang meminta maaf di depannya adalah pemilik Maserati. Dia tidak membenci gadis ini, itu adalah inisiatifnya sendiri, tidak heran dia. Sebaliknya, saya masih sangat bersyukur, jika saya tidak bertemu dengan pengemudi wanita ini, saya tidak akan mendapatkan warisan pengobatan kuno. Melihat dia tidak berbicara, Qin Cucu melanjutkan, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab untuk menabrak seseorang. Anda dapat beristirahat di sini dan memulihkan diri dengan baik. Saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan sampai Anda pulih sepenuhnya dan keluar dari rumah sakit. Melihat gadis di depannya tidak memiliki kesombongan gadis kaya, kasih sayang Ye Bufan meningkat pesat, dan dia berkata, terima kasih, aku baik-baik saja. Itu membuatku takut sampai mati kemarin, dan menjatuhkanmu sejauh ini. Qin Cucu menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata, aneh untuk mengatakan bahwa setelah pemeriksaan dokter mengatakan bahwa Anda baik-baik saja, tetapi Anda mengalami gegar otak dan untuk sementara jatuh koma. Ini bukan keajaiban. Mobil saya dikirim untuk perbaikan besar dan tidak ada yang terjadi pada Anda. Tidak bisa dipercaya. Ye Bufan terkejut ketika mendengar kata koma, dan bertanya dengan penuh semangat, sudah berapa lama aku koma? Qin Cucu berkata, butuh hampir setengah hari. Dokter mengatakan bahwa Anda tidak akan bangun sampai 24 jam kemudian. Setengah hari. Ye Bufan tiba-tiba duduk, ibunya masih sekarat di rumah sakit, jadi dia tidak bisa menunda lagi di sini. Sekarang dia telah memperoleh warisan pengobatan kuno, tidak ada seorang pun di dunia ini yang keterampilan medisnya dapat mengungguli dia, dan dia dapat menyembuhkan penyakit ibunya tanpa perlu dokter lain melakukan operasi. Terburu-buru, dia meraih tangan Qin Cucu dan bertanya dengan penuh semangat, di mana ini? Qin Cucu terkejut dengan reaksinya, dan bahkan lupa menarik tangannya, dan secara refleks berkata, ini adalah rumah sakit pusat. Elbunya berada di rumah sakit Jiangnan, yang masih agak jauh. Ye Bufan melompat dari tempat tidur, memakai sepatunya dan bergegas keluar. Qin Cucu berteriak dari belakang, hei, kemana kamu pergi? Dokter ingin kamu istirahat dengan baik. Aku baik-baik saja. Aku akan keluar dari rumah sakit. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meninggalkan rumah sakit pusat dan berlari menuju rumah sakit Jiangnan. Ketika dia melewati apotek,
dia membeli sebungkus jarum perak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Di bangsal ICU rumah sakit Jiangnan, dokter yang merawat Xie Haitao melirik kelopak mata Ouyang Lan, lalu melihat peralatan di samping tempat tidur, dan berkata kepada perawat Zhang Xiaoman, orang itu pasti sudah mati, ayo lanjutkan ke langkah selanjutnya. Dimengerti, Dokter Xie. Zhang Xiaoman setuju, dan mengambil kain putih, siap untuk menutupi yang mati. Xie Haitao melirik Ouyang Lan yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya penuh ketidakpedulian, tanpa penyesalan atau rasa bersalah. Jika keluarganya dapat membayar 50.000 yuan untuk operasi, dan saya melakukan operasi sendiri, mungkin masih ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Sayang sekali dia adalah hantu yang malang, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan uang sekecil itu. Jika dia tidak punya uang, dia hanya bisa menunggu kematian. Pada saat ini, Ye Bufan bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa, melihat kain putih di tangan Zhang Xiaoman dan berteriak, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Zhang Xiaoman terkejut, menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, "Pasien sudah meninggal." "Omong kosong, ibuku belum mati." Ye Bufan memperoleh warisan obat kuno, dan dia memahami kondisi Ouyang Lan dengan jelas hanya dengan melihatnya. Sekarang dia hanya dalam keadaan mati suri sebelum meninggal, dan belum benar-benar mati. Dia melangkah maju dan mendorong Zhang Xiaoman menjauh, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, menembak seperti kilat, dan dengan cepat menusukkan jarum perak ke tubuh Ouyang Lan satu persatu. Bab 3. Xie Haitao tercengang dengan tindakan Ye Bufan, dan setelah mengenalinya, dia berteriak, "Wah, semuanya sudah mati, kenapa kamu main-main? Berpura-pura berbakti, kan? Dengan bakti itu, ambil 50.000 yuan untuk operasi lebih awal, dan ibumu tidak akan mati. Jika kamu punya uang, kamu masih suka berpura-pura. Aku paling memandang rendah orang sepertimu." Dia mengoceh terus-menerus, tapi Ye Bufan mengabaikannya dan berkonsentrasi untuk memberikan jarum suntik kepada Ouyang Lan. "Nak, bagaimana denganmu? Apakah kamu mendengarku?" Melihat pemuda di depannya mengabaikannya, Xie Haitao tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak lagi, "Apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu ingin ibumu mati sehingga kamu tidak bisa hidup damai dengan jarum patah di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah bangsal ICU, dan dibebankan per jam, dan biaya pengobatan yang harus dibayar sebelumnya belum lunas. Apa yang Anda lakukan di sini? Hentikan sekarang juga." Ye Bufan akhirnya mendorong keluar jarum terakhir, dan dia menghela nafas lega. "Apa yang ibu saya derita adalah pendarahan otak yang tiba-tiba, yang tidak ada artinya bagi sekolah kedokteran kuno. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Jika ditunda sebentar, itu akan sangat terlambat." Xie Haitao berteriak, "Nak, apakah kamu sudah cukup membujuk? Ada juga biaya untuk periode waktu ini." Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaoman, "Segera hubungi rumah duka dan minta mereka untuk membawa jenazahnya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kamu dukun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibuku masih hidup." Xie Haitao berkata dengan ekspresi jijik, "Hidup? Apakah kamu memiliki masalah mental? Jika ibumu dapat bertahan, aku akan memberimu posisi kepala dokter." Saat dia berbicara, tiba-tiba alat pemantau di samping tempat tidur berbunyi bip, dan kemudian kembali bekerja. Ouyang Lan benar-benar mengalami detak jantung. Sekali, dua kali, awalnya agak lambat, tetapi dengan cepat kembali normal. Apa yang terjadi di sini?" Xie Haitao dan Zhang Xiaoman tercengang. Orang ini baru saja tidak memiliki tanda-tanda vital, mengapa dia tiba-tiba hidup kembali? Jika ini bukan bangsal ICU, mereka akan benar-benar mengira itu adalah mayat palsu. Ye Bufan melihat bahwa panasnya hampir siap, dia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak pada ibunya, dan melepaskan alat pemantau itu satu persatu.
Setelah dia menyelesaikan ini, Ouyang Lan tiba-tiba duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dan berkata, "Nak, di mana aku?" "Bu, kamu akhirnya bangun." Ye Bufan dengan penuh semangat memegang tangan Ouyang Lan. Jika itu tidak diwarisi dari sekolah kedokteran kuno, ibu dan anak mereka akan benar-benar dipisahkan. Mata Xie Haitao membelalak dalam sekejap, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dia yang paling sadar akan kondisi Ouyang Lan, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa pulih secepat itu. Ouyang Lan berkata, "Nak, ada apa?" "Elbu ingat tiba-tiba pingsan, apakah saya sakit? Apakah akan menghabiskan banyak uang?" "Tidak apa-apa, Bu, kamu baik-baik saja, ayo pulang sekarang." Ye Bufan tidak hanya menyembuhkan pendarahan otak ibunya sekarang, tetapi juga memilah penyakit tersembunyi lainnya di tubuhnya. Ouyang Lan saat ini pasti lebih sehat daripada orang lain, jadi tentu saja tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Oke, ayo pergi. Sudah kubilang kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk penyakit ringan, istirahat saja." Bab 4. Perawat di sebelahnya melangkah maju dan berkata kepada Xie Haitao, "Direktur Xie, ini adalah pasien yang diatur oleh Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Dia memberitahu kami bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Letakkan anak itu di tempat tidur rumah sakit dengan cepat dan segera berikan pertolongan pertama." Mendengar hal tersebut diberitahukan oleh Kepala Biro Kesehatan Kota, Xie Haitao tidak berani lalai sama sekali, dan meminta pria parubaya itu untuk meletakkan bocah kecil itu di ranjang ICU. Melihat wajah anak kecil itu memucat, napasnya pendek, dan dia sudah koma, kondisinya sangat buruk, Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tagihan medis cepat atau lambat akan diselesaikan, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat memeriksa bocah laki-laki itu, Xie Haitao bertanya, "Bagaimana anak itu bisa sakit?" Pria parubaya itu berkata, "Anak saya baik-baik saja ketika dia keluar dari sekolah. Tetapi setelah beberapa saat dia mengatakan dia tidak enak badan, dan segera dia demam, dan demamnya sangat serius, dan kemudian dia jatuh ke dalam koma." Setelah pemeriksaan, Xie Haitao berkata, "Jangan khawatir, ini hanya flu biasa, tetapi demamnya agak parah. Saya akan memberinya antipiretik sekarang, dan dia akan segera sembuh." Karena dia tidak mengetahui hubungan antara pihak lain dan Direktur Zhou, dia berbicara dengan sangat sopan. Pria parubaya itu menghela nafas lega, "Bagus, saya akan menyusahkan Anda, dokter." Xie Haitao meminum obat antipiretik yang disiapkan oleh Sang Xiaoman dan hendak menyuntikkan anak kecil itu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak masuk angin sama sekali, dan suntikan penurun demam akan memperburuk kondisinya." "Apa yang kamu tahu? Apakah kamu mengobati penyakitnya atau aku yang mengobati penyakitnya? Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong, baru saja diekspos karena perilaku jahatnya." Xie Haitao sudah menahan amarahnya, tapi sekarang dia langsung melampiaskannya. Setelah berbicara, dia mengambil jarum suntik dan menyuntikkan sendiri obat antipiretik kepada anak laki-laki itu. Seiring berjalannya waktu, jejak darah perlahan muncul di wajah bocah lelaki itu, seolah rasa sakitnya telah banyak berkurang. Xie Haitao berkata dengan wajah bangga, "Kamu tahu, aku bilang itu hanya flu ringan, tidak terjadi apa-apa." Pria parubaya itu menghela nafas lega, mengangguk berulang kali dan berkata, Ya, dokter Xie layak menjadi direktur, dan keterampilan medisnya sangat bagus." Tetapi pada saat ini, wajah anak laki-laki yang belum dewasa tiba-tiba berubah, anggota tubuhnya mulai berkedut, mulutnya terus mengeluarkan buih putih, dan instrumen di samping tempat tidur mengeluarkan suara menusuk. Tekanan darah turun, detak jantung melambat dengan cepat, dan terlihat mengancam jiwa setiap saat. Pria parubaya itu langsung berteriak dengan gugup, "Dokter, ada apa?"
Ada apa dengan anak saya? Xie Haitao juga kaget. Menurut diagnosisnya, bocah laki-laki itu menderita flu biasa. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Pria parubaya itu berteriak dengan cemas, "Dokter, Anda harus segera menemukan cara. Saya satu-satunya anak laki-laki." Xie Haitao bingung untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa memikirkan solusinya? Melihat kondisi anak laki-laki itu semakin kritis, lelaki parubaya itu meraung dengan marah, "Kamu dukun, anakku ada yang salah dan aku akan membuatmu membayarnya. Biarkan aku yang melakukannya." Ye Bufan telah memperoleh warisan pengobatan kuno, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Dia datang ke ranjang rumah sakit dan berkata, "Aku bilang kamu sudah lama melakukan kesalahan. Ini sama sekali bukan flu, tapi keracunan." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak di sakunya dan menusuk lubang dada bocah itu satu persatu.